wayang kulit 3 dimensi ini saya beri nama seperti itu karena berbahan kulit, ya, kulit sapi, dan yang berbulu itu kulit kambing etawa. Dan di masa pandemi ini ada banyak waktu luang di rumah dan memang harus di rumah saja, maka bahan-bahan kulit ini saya kreasikan menjadi figur-figur wayang. Dan karena bahannya, maka bentuknya sebagian besar menyerupai manusia purba. Di sana ada gajah purba, mamut, ada orang-orang purba, manusia purba. Kemudian ada yeti, makhluk monyet salju, dan lain sebagainya. Untuk ceritanya sebetulnya saya bebaskan. Saya hanya penyedia talent dalam tanda petik wayang itu. Nama karakter bisa berubah sesuai cerita yang akan dipentaskan. Mulai membuat wayang kulit 3 dimensi ini di bulan November, kemudian berakhir di bulan Januari karena harus ngurus pindahan. Jadi sebetulnya tidak bisa berhenti karena nagih terus ya. Dan uniknya bahan ini menagih atau memberi inspirasi untuk membuat apa. Bukan pikiran yang bercita-cita membuat apa lalu menggunakan bahan, tapi limbah kulit ini sudah mempunyai pola tertentu sehingga memancing kita untuk, oh ini bagusnya bikin ini. Nah, itu tidak bisa berhenti sampai karakter ke-13. Kemudian yang ke-14 pas beres-beres nemu yang berbentuk seperti bulu elang. Nah, maka itu karakter terakhir. Dan kemungkinan akan terus sampai kita eksploitasi lagi bentuk wayang Purwo tapi berbahan kulit total. 3D juga ya? Ya. Sebetulnya semua bermula dari lahirnya wayang golek Garuda Pancasila. Karena saya sebelumnya sudah bikin wayang kulit Garuda Pancasila. Kemudian muncul yang 3 dimensinya. Lah dari situ saya ingin membuat karakter musuh. Cari kepala buto, kemudian saya buat kostumnya tapi pakai kulit. Nah dari situ kemudian muncul, kenapa nggak semuanya kulit? Nah, lahirnya. Nah, Kiai Gardala yang 3 dimensi tadi, wayang golek dengan karakter Garuda tadi itu sebetulnya saya ukir sendiri, merubah bentuk Dawolo. Jadi tokoh Dawolo, Petruk Sunda, wayang golek Sunda. Kemudian saya ukir pakai cutter untuk menjadi paruh, ada giginya, dan jadilah Garuda. Nah, kemudian kostumnya saya kombinasi seperti wayang orang. Jadi mahkotanya juga pakai kulit, sayapnya pakai kulit, kemudian kita pasangkan. Kalau prosesnya sendiri berapa lama Mas membuat? Satu wayang kulit 3 dimensi kurang lebih memakan waktu 3 hari. Dan yang paling seneng adalah merancang kostumnya. Yang paling menjemukan ya tubuh ya, karena sama ya, anatomi tubuhnya ya, badan, tangan, kaki itu. Kaki nggak ada, sorry. Tapi mengemas bentuk dasar yang berupa badan, tangan itu dalam sajian yang lebih menarik. Tentu kita menggunakan bahan-bahan yang ada untuk bajunya, untuk aksesoris misalnya tas, senjata, kemudian mahkotanya juga. Ya, rata-rata 3 harian. Kalau untuk bicara performance visual ya, wayang kulit 3D ini sudah berapa kali dimainkan secara visual? Ya, ini baru sekali ini untuk merayakan pamerannya Mas Hangno ini yang bertema juga wayang kontemporer, trilogi mencari Arjuna ini. Saya beranikan diri untuk pentas dan ketemu tadi malam dengan pemusik, dengan dalangnya. Ya, akibatnya seperti tadi ceritanya masih ya mungkin perlu beberapa penyempurnaan. Kedepannya ingin dijadikan materi film animasi dengan green screen, tokoh-tokoh yang sama itu dihidupkan, kemudian kita bisa kawinkan dengan gambar latar yang lebih realis dengan cerita yang inti cerita dari wayang kulit 3 dimensi karena menyangkut kepurbaan.
saya ingin menjelaskan bahwa yang purba, yang primitif itu tidak lebih buruk dari yang modern. Karena yang modern kenyataannya merusak alam. Tetapi yang primitif mereka bisa hidup serasi dengan alam habitatnya. Ya, saya terus mencoba dengan wayang pulau atau wayang Garuda itu dengan memfigurkan bentuk-bentuk pulau di Indonesia, terutama 5 pulau besar ini menjadi karakter yang ingin berbicara tentang kesukuan mereka. Kemudian disatukan dan dilindungi oleh Kiai Gardala, Garuda Pancasila dalam bentuk wayang kulit. Nah, ini juga versi baru tetapi tidak membicarakan keindonesiaan, ini lebih luas tentang manusia yang menjauhi konsep perancangannya sebagai pelestari alam, pengelola alam, tetapi semakin kesini dia semakin merusak dan menjadi predator alam. Nah, mudah-mudahan dari dua media ini dengan sentuhan teknologi melalui media audiovisual bisa memancing atau menjadi magnet untuk tontonan bagi milenial. Nah, baru di dalamnya nanti ada pesan-pesan yang tidak vulgar, tidak verbal, tapi saya ingin yang terlibat dalam pembuatan film ini juga anak-anak. Tadi ketemu teman-teman dari alumni Kema Pancasila misalnya, anak-anak SMA, anak-anak semester awal di perguruan tinggi ini, saya pikir mereka lebih tahu segmennya, jadi mereka membuat sesuatu untuk mereka. Saya hanya menyediakan talent yang berupa wayang kulit dan wayang kulit 3 dimensi. Kalau dilihat sampai saat ini Mas, untuk antusias sendiri seperti apa sih Mas? Kalau yang wayang kulit 2 dimensi ya, wayang pulau itu sudah 27 kali pentas. Salah satu pentasnya di Istana Negara Jakarta. Beberapa kali diundang di tempat-tempat yang menurut saya prestisius, di Laboratorium Pancasila di Malang, di Universitas Malang, kemudian di ulang tahun PCTA. PCTA itu Persaudaraan Cinta Tanah Air. Pentas perdananya justru dihadiri oleh 1.500 orang dan kita membicarakan tentang keindonesiaan. Dan setiap selesai pentas kami mengadakan semacam wawancara untuk feedback. Ya, ternyata beberapa teman-teman, terutama anak muda, seneng dan di luar perkiraan tadinya sudah males sekali mau lihat wayang. Ini sebagai tontonan hiburan pasti, tapi dengan pendekatan sinematik mereka biasanya larut dalam kemanjaan visual, ya, kemudian dengan beberapa bentuk atau figur wayang yang tidak lazim. Misalnya saya membuat traktor yang bisa jadi robot, kemudian rumah ibadah bisa jadi robot. Nah, ini untuk cerita-cerita intoleransi dan cerita eksploitasi alam misalnya. Nah, mereka senang dengan karakter-karakter yang baru yang dekat dengan dunia mereka, dunia transformer, dunia superhero dan lain sebagainya. Ya, satu karena efek dari bahan kulit yang saya buat itu ternyata bentuk yang paling dekat untuk diwujudkan dengan bahan itu ya manusia-manusia purba itu. Nah, kemudian ada ide, ya sudah sekalian apa sih pesan manusia purba ini ketika melihat kehancuran alam, kemudian kerusakan hasil eksploitasi manusia. Jadi mereka ingin menjaga ke depan untuk anak cucu ini tidak terjadi kerusakan alam melalui keprimitifan mereka. Tapi sayang tadi memang belum detail ceritanya. Tapi inti dari cerita ini adalah keprimitifan melawan modernitas. Yang kedua-duanya harusnya bisa dikawinkan, modern yang tidak semena-mena, primitif tapi menerima juga kemajuan teknologi. Baru 14 karakter. 14 ya? Ya. Dari wayang yang 2 dimensi tadi, itu bikinnya tahun berapa? 2014. 14. 14 terus bikin lagi 3 dimensi yang Ini ya, tahun itu ya? ya. Jadi 2014 ya awalnya ya? 2014 wayang 2 dimensi, wayang pulau. 2020 pandemi mulai November
bikin wayang 3 dimensi. Kita sudah menang, kita sudah menang. Kita harus berpesta untuk merayakan kemenangan ini. Kalian jangan bersukaria. Kalian harus ingat, meskipun musuh-musuh telah lari, mereka pasti mengaku strategi yang lebih ganas lagi. Tetap waspada, jangan lemah. Bisa.